Kapan nikah? Pertanyaan sederhana yang biasanya diajukan oleh orang tua, saudara dekat, kerabat, dan sahabat. Yang biasanya juga diajukan dan ditanyakan di momen berkumpulnya seluruh keluarga besar, termasuk momen Idul Fitri. Namun, bagi sebagian kalangan, apalagi bagi seorang yang belum memiliki pacar atau kekasih, pertanyaan sederhana tersebut harus dihadapi dengan senyuman, penuh pengertian dan mental baja. Karena ketika mendengar pertanyaan dari keluarga besar tentang kapan nikah, harus dihadapi dengan senyuman dan tidak boleh tersinggung. Hal tersebut juga dialami oleh Prilly Latukonsina yang sering menghadapi pertanyaan seperti kapan nikah. Prilly Latukonsina pun menceritakan bagaimana ibunda tercinta sering menggoda dirinya ketika sedang menggendong bayi balita. Sang ibunda tercinta pun mengatakan kepada Prilly bahwa sudah cocok untuk menjadi seorang ibu. Prilly Latukonsina yang sudah hafal dengan candaan dan kalimat menggoda dari sang ibunda pun menanggapinya dengan santai dan memaklumi keinginan terdalam sang ibunda tercinta. Nggak ada sih, mungkin karena mama papa aku tuh tahu prioritas hidup aku sekarang apa gitu. Prioritas hidup aku kan sekarang masih pendidikan dan karir kan. Jadi mereka juga udah capek nanya-nanyainnya. Paling gini aja sih kalau pas kumpul keluarga gitu kan, sepupu-sepupu aku udah pada punya anak, udah pada punya bayi. Nah kadang kan aku kan suka banget kan sama anak kecil. Jadi kadang suka aku gendongin, suka aku urusin. Nah paling diledekin aja sih sama mama kayak udah cocok tahu gitu. Nah tapi aku tuh kayak udah biasa banget diledekin kayak gitu sama mama, jadi aku kayak biasa aja gitu dan kayak belum cocok, aku suka kayak gitu. Jadi ya kayak ya udah, dan aku juga mewajari orang yang nanya aku kapan nikah sih, karena tahun ini juga kan aku 25 tahun dan banyak banget teman-teman aku yang nikah muda kan. Cuma aku selalu bilang kayak perjalanan hidup orang beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Dan orang tua aku juga melihatnya kayak, oh iya anak gue masih enjoy bekerja, belum siap untuk rumah tangga gitu. Bagi Prilly Latukonsina, menikah bukan hanya bisa memasak, membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun memiliki makna dan arti yang sangat besar dalam hidupnya. Pernikahan tentu saja harus menyatukan visi misi antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam institusi pernikahan. Ketika perempuan memasuki institusi pernikahan, maka akan melekat status istri dan ibu yang tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar. Karena meski dirinya memiliki kemandirian dalam hal karir, namun ketika sudah berumah tangga, tentu saja juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu yang tidak boleh ditinggalkan. Dan untuk saat ini, Prilly Latukonsina mengungkapkan jika dirinya belum siap untuk berumah tangga karena mengingat besarnya tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sehingga Prilly Latukonsina tidak ingin keputusannya kelak untuk menikah atas dorongan dan omongan serta desakan kepada dirinya untuk segera menikah. Jadi tuh kadang aku yang kayak, iya sih kalau dilihat dari situnya sebenarnya gue kalau diajak nikah juga kayaknya nggak kenapa-kenapa deh gitu. Cuma balik lagi, menikah itu kan bukannya cuma soal masak, bukannya cuma soal beres-beres atau kayak gimana kan, maksudnya ribet kan. Pernikahan itu kan lebih dari sekedar itu kan, maksudnya kita harus menyatukan visi sama-sama, terus udah siap atau belum mendidik anak. Karena suka sama anak kecil tapi kalau sama punya sendiri tuh beda loh mas. Kayak suka sama anak kecil tapi kan itu anak orang, kita nggak ngurusin. Nah kalau anak sendiri kan kita ngurusin dari lahir sampai gede, kita ngedidik dia gimana jadi anak yang pinter, berbakti gitu kan. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab yang besar banget menurut aku gitu. Tanggung jawab sebagai ibu dan istri adalah tanggung jawab yang besar banget gitu. Karena ya sebagai perempuan kan, semandiri-mandirinya aku pasti akan punya keinginan untuk di rumah, untuk ngurusin keluarga gitu. Walaupun keinginan aku pengen jadi wanita karir. Tapi kan nggak mungkin suami aku terlantar, nggak mungkin anak aku terlantar. Tetap harus bagi tugas kan. Dan itu adalah tugas yang berat dan belum siap aku lewatin gitu, belum siap aku jalanin. Makanya balik lagi, aku nggak mau menikah karena omongan orang atau karena ngelihat sekitar nih, oh my god teman-teman aku udah pada nikah, teman aku udah ada yang mau lamaran. Karena menurut aku pernikahan itu bukan kompetisi, bukannya lomba gitu ya, tergantung kesiapan dari diri masing-masing gitu.
Jika Prilly Latukonsina ditanyakan kepada dirinya tentang kapan siap untuk menikah, maka jawabannya adalah umur 30. Karena ketika di umur 30, dirinya sudah memiliki kesiapan hati untuk menikah dan berumah tangga, serta telah menata hatinya untuk memasuki gerbang dan bahtera rumah tangga. Namun, kesemuanya itu, Prilly Latukonsina menyerahkan semua takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau aku bilang targetnya aku, ya pasti aku akan menjawab pengennya umur 30 gitu. Kayak 5 tahun dari sekarang lah, jadi aku bisa siap untuk menata hati dulu, menata diri sendiri dulu, puas-puasin sendiri dulu, supaya aku nanti pas nikah udah benar-benar bisa fokus sama keluarga gitu. Tapi balik lagi, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya Mas. Jadi aku bilang 30, tiba-tiba Tuhan maunya lebih cepat atau lebih lambat, ya kita nggak bisa gimana-gimana sama takdir yang udah ditentuin sama Tuhan kan. Kayak temen aku bilang mau nikah umur 28, tau-taunya sampai sekarang dia udah umur 30-an belum nikah juga gitu. Terus teman-teman aku bilang mau nikah muda, mau nikah umur 21, tau-tau sampai sekarang udah seumuran aku belum nikah-nikah juga. Ada juga yang bilang mau nikahnya tua, tahu-tahu jodohnya datangnya cepet, jadi udah nikah nih sekarang gitu kan. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya, siapa tahu ngasih jodohnya aku cepet atau lambat, we never know gitu. Cuma ya intinya sebelum itu terjadi, aku pengen bisa fokus sama diri aku sendiri dulu gitu. Ya pokoknya puas-puasin berkarir, puas-puasin belajar setinggi-tinggi mungkin habis ini aku mau belajar lagi, mau S2 lagi kan nggak tahu ya. Jadi pokoknya puas-puasin meningkatkan kualitas diri dulu lah gitu. Karena kan berkarir pas masih single sama pas udah nikah kan beda. Kalau udah nikah kan prioritas kita udah keluarga gitu kan. Kalau masih single kan ya diri aku sendiri prioritasnya gitu. Betul. Kalau syuting kan peran juga nggak bebas, terus juga image-nya udah menikah belum tentu. Misalnya kalau sekarang aku umur 25 tahun tapi aku kemarin masih dapat peran SMA. Nah nanti kalau aku nikah belum tentu aku bisa dapat peran SMA lagi gitu kan. Jadi ya nanti kalau udah nikah juga perannya pasti bakalan terbatas gitu. Jadi ya puas-puasin aja dulu berkarir sendiri gitu. Pertanyaan kapan menikah juga menghampiri cita-cita Ta. Dirinya mengatakan bahwa di momen lebaran pertanyaan kapan nikah selalu menghampiri dirinya. Dan dengan nada bercanda, cita-cita Ta selalu mengatakan jika dirinya menganggap bahwa pertanyaan kapan nikah merupakan pertanyaan horor alias menakutkan bagi dirinya. Maka bagi cita-cita Ta, dirinya lebih baik diminta uang untuk THR saat lebaran dibandingkan diminta jodoh oleh saudara-saudara dan keluarga besarnya. Kalau nggak Sabtu Minggu. Itu tradisi pertanyaan selalu setiap tahun. Kapan nikah itu horor. Lebih baik minta duit daripada minta jodoh. Ya udah THR dulu aja. Nikahnya begitu aja. Belum ada sampai saat ini. Kalau keluarga aku mah setiap aku bawa cowok, mereka bener-bener kayak sangat open ya, nggak langsung mikir oh ini mau serius mau nikah, enggak. Karena memang mama sama family tuh tahu kalau aku tuh senang bawa orang, senang bawa teman, senang ngumpul gitu. Jadi nggak pernah ditanggepin serius kalaupun misalkan ada cowok yang aku bawa. Maindra, ya deket aja gitu kan semua butuh proses. Nah sekarang kalau misalkan pendekatan aku misalkan di pertengahan tiba-tiba nggak cocok kan itu juga bukan kesalahan kita berdua kan, orang itu bertemu kan kalau misalkan satu frekuensi. Nah sekarang masih berproses gitu, deket tapi kan sibuk masing-masing gitu. Sibuk, aku sibuk gitu. Kalau ngomongin nyaman mah nyaman, kita sama-sama orang Sunda, ngobrol nyambung. Bisnis, sekarang bisnis, aku juga bisnis. Jadi satu frekuensi kalau ngomongin itu. Tapi kan secara keseluruhan ngomongin hubungan untuk membina suatu hubungan ya, pacaran itu kan harus chemistry itu harus dapet. Jadi gak gampang.